Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih. Pertama-tama, yang paling utama, marilah kita sama-sama panjatkan puja, puji, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan kali ini saya pribadi bisa menyampaikan ilmu kepada semuanya, dan mudah-mudahan para penonton atau pendengar selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama keberkahan yang berlimpah di bulan Ramadan ini. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, sehingga sampailah kepada kita selaku umatnya yang insya Allah sampai nanti hari akhir, hari kiamat, kita teguh pendirian pada keimanan dan keislaman kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para pendengar semuanya, tentunya kita dibuat campur aduk antara sedih dan senang, mengingat bulan Ramadan sebentar lagi akan meninggalkan kita. Maka pertanyaan yang paling besar adalah, sudah mendapatkan apa di bulan Ramadan kali ini? Tentunya jangan sampai bulan Ramadan kali ini datang dan pergi begitu saja tanpa meninggalkan jejak untuk kita. Oleh karena itu, saya di sini akan berusaha menyampaikan sebuah hikmah. Hal apa yang harus kita dapat setelah hilangnya bulan Ramadan ini atau setelah perginya bulan Ramadan ini? Hadirin rahimakumullah, para pendengar semuanya. Yang pertama yang perlu kita petik dari datangnya bulan Ramadan ini adalah tercantum dalam hal-hal yang paling kecil dulu, yaitu setelah bulan Ramadan adalah bulan Syawal. Tentunya banyak orang yang beranggapan ini tidak bermanfaat. Kita semua sudah tahu bahwasanya setelah bulan Ramadan adalah bulan Syawal. Tapi maksud di dalamnya sangat penting. Banyak orang Islam, banyak orang mukmin, dia berkopiah, dia berjilbab, dia berpakaian koko, ataupun apapun yang bersangkut pautan dengan Islam. Bahkan dia sampai naik haji dan sebagainya, tapi kadang lupa terhadap syariat Islam. Salah satunya lupa terhadap bulan-bulan Islam. Para pendengar semuanya, ketika saya tanya tentang apakah kalian tahu setelah Januari apa? Tentunya pasti tahu menjawab setelah Januari Februari. Tapi ketika saya tanya setelah bulan Muharram apa? Maka hanya sedikit saja orang yang bisa menjawab setelah bulan Muharram apa. Maka kesempatan di bulan Ramadan adalah kita tahu setelah bulan Ramadan adalah bulan Syawal. Karena apa? Karena hanya di bulan Ramadan saja kita bisa menghitung hari demi hari, waktu demi waktu, jam demi jam, bahkan detik demi detik kita hitung. Sehingga setelah selesainya bulan Ramadan, kita tahu bulan Syawal, sehingga kita harus tetap tahu tanggal-tanggal bulan Hijriah atau tanggal-tanggal bulan Islam. Karena kalau bukan kita yang tahu, kalau bukan kita yang membesar-besarkan budaya atau syariat Islam, siapa lagi?
Makanya hal yang pertama ringan saja, bahwasanya kita perlu tahu setelah bulan Ramadan adalah bulan Syawal, yang mana maknanya kita harus tahu bulan-bulan Hijriah. Kemudian yang kedua, hikmah yang harus ada, hal yang harus ada setelah hilangnya bulan Ramadan, setelah perginya bulan Ramadan adalah, saya menyebutnya bulan Ramadan itu sebagai bulan pendidikan, bulan karantina atau bulan pelatihan. Banyak ulama yang menyebutkan bahwasanya syahrul Ramadan itu adalah syahrul tarbiyah, yaitu bulan pendidikan. Ini pun tercantum dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang tadi saya bacakan dalam muqaddimah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Banyak orang yang bertanya, kenapa Tuhan memberikan perintah atau aturan untuk umat Islam melaksanakan bulan puasa. Tentunya Allah membuat suatu peraturan, membuat suatu perintah ini tidak sia-sia untuk manusia, tidak sia-sia untuk umat Islam. Maka diperintahkannya bulan Ramadan itu untuk apa? Maka ada dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 dalam kalimat terakhir, la'allakum tattaqun, yaitu menciptakan orang-orang yang bertakwa. Maka kembali lagi kepada poin nomor 2, yaitu bulan Ramadan adalah bulan pendidikan. Yang mana di bulan Ramadan dengan iming-iming bahwasanya pahala ditingkatkan sehingga orang-orang antusias dalam melaksanakan ibadah. Ibadah apapun itu, sholat dia berjamaah, kemudian mau untuk bangun tengah malam. Namun pertanyaannya, contohnya saja, kita bangun jam 3 pagi, apakah kita ingat Tuhan atau kita ingat kepada perut kita? Tentunya jawaban rata-ratanya adalah ingat kepada perut kita karena kita menjalankan sahur. Takut tidak kuat dalam melaksanakan ibadah Ramadan. Kemudian bisa membaca Al-Quran sampai khatam dalam 30 hari. Itu padahal dalam keadaan lapar, hanya dengan iming-iming bahwasanya pahala ditingkatkan, walaupun dalam keadaan lapar dia tetap sanggup untuk melaksanakan atau membaca Al-Quran sampai 30 juz. Kemudian sholat Isya berjamaah. Karena apa? Karena setelah sholat Isya ada taraweh. Maka setelah selesainya bulan Ramadan, setelah bulan Ramadan pergi meninggalkan kita, kebiasaan-kebiasaan yang baik itu jangan sampai ditinggalkan lagi. Ketika kita bulan Ramadan bangun jam 3 pagi karena kita ingat kepada perut, maka di bulan Syawal dan seterusnya, di 11 bulan yang lainnya kita bangun jam 3 pagi pula, bukan ingat kepada perut tapi ingat kepada Allah untuk melaksanakan sholat tahajud. Masa ibu, bapak, mahasiswa semuanya di bulan Ramadan dalam keadaan lapar kuat membaca Al-Quran khatam 30 juz. Biasanya 1 hari 1 juz, 1 hari 1 juz, itu dalam keadaan lapar. Maka di 11 bulan yang lainnya dalam keadaan kenyang seharusnya kita bisa membaca Al-Quran dalam sehari lebih daripada 1 juz. Sehingga maka bulan Ramadan ini harus dikatakan sebagai bulan pendidikan. Dan bulan pendidikan adalah bulan pelatihan untuk kita melaksanakan perang, yaitu menghadapi 11 bulan selanjutnya. Kebiasaan-kebiasaan baik yang dilakukan di bulan Ramadan jangan sampai tertinggal di bulan-bulan selanjutnya. Kemudian hikmah yang ketiga, saya mengambil dari hablum minan nas. Kalau tadi 2 poin yang pertama dan yang kedua itu adalah hablum minallah, hubungan kita kepada Allah. Yang ketiga saya mengambil hubungan dengan sesama manusia. Apa hikmah adanya bulan Ramadan untuk hubungan sesama manusia? Saya masukkan dalam poin nomor 3, yaitu adalah kita harus ingat kepada tetangga kita. Kita harus ingat kepada saudara-saudara kita. Di bulan Ramadan, setengah hari kita menahan lapar, setengah hari kita menahan haus, setengah hari kita menahan nafsu kita. Ini mengajarkan kepada kita bahwasanya kita harus menengok
saudara kita. Kita harus melihat tetangga-tetangga kita, apakah banyak orang yang masih kelaparan, apakah banyak orang yang masih kehausan, tidak bisa makan dalam sehari itu. Maka dengan kita merasakan kelaparan itu, kita merasakan haus itu, kita harus peduli dengan saudara-saudara kita. Kita harus peduli dengan tetangga-tetangga kita. Jangan sampai kita acuh tak acuh. Jangan sampai kita tidak peduli dengan penderitaan-penderitaan saudara kita. Dengan penderitaan masyarakat. Apalagi kita sebagai mahasiswa. Tentunya ini harus menjadi acuan utama kita menjadi mahasiswa. Menjadi niat utama kita sebagai mahasiswa adalah untuk menjadi orang-orang yang peduli terhadap masyarakat. Sebagaimana Rasulullah SAW dalam hadisnya menyebutkan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang pun dari kalian sehingga kalian mencintai saudaranya sebagaimana kalian mencintai dirinya sendiri. Kemudian poin nomor 4 masih berhubungan dengan hablum minan nas, yaitu dengan adanya Idul Fitri, yang mana identik dengan halal bihalal, identik dengan musafahah, identik dengan maaf-maafan. Maka di poin nomor 4 ini saya memasukkan bahwasanya kita selaku manusia harus bisa saling memaafkan dan mau untuk meminta maaf. Apabila kita punya dosa kepada Allah, tentunya cukup hanya ditaubati saja. Allah Maha penerima taubat, Allah Maha pengampun. Maka apabila kita kembali kepada Allah, maka Allah akan menerima taubat kita. Tapi beda lagi apabila kita bermasalah dengan manusia. Kita punya dosa kepada manusia. Tentunya manusia ada yang mudah memaafkan dan ada yang sulit memaafkan. Apabila di dunia kita tidak bisa minta maaf kepada manusia, maka bisa saja hal ini bisa sampai nanti di akhirat. Sehingga apabila kita punya dosa kepada manusia dan tidak pernah kita minta maaf kepada manusia tersebut, maka di akhirat pahala-pahala kita akan diambil oleh orang tersebut. Apabila pahala kita habis, maka dosa-dosa mereka akan hinggap kepada kita. Oleh karena itu, teman-teman semuanya, jangan sampai bulan Ramadan ini menjadi bulan Ramadan yang sia-sia. Ulama mengatakan jangan sampai kita hanya mendapatkan lapar dan hausnya saja dan kita tidak bisa mendapatkan keutamaan di bulan Ramadan. Sehingga 4 hal yang tadi telah saya sampaikan, hikmah apa yang harus kita petik dalam bulan Ramadan, ini hanyalah sebagai acuan saja. Sisanya tinggal kalian cari sendiri mengenai hikmah-hikmah yang harus kita dapat di dalam atau setelah kita keluar dari bulan Ramadan ini. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Tentunya kesalahan itu datang dari diri saya sendiri. Kebenaran-kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.